لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Hingga hari ini Allah masih berikan kekuatan, kesempatan kita bisa menunaikan amanah-amanah kita dengan baik. Dan kita terus berharap dan mohon kepada Allah, semoga amanah, tugas, bahkan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di saat kita masih diberikan kepercayaan kehidupan ini oleh Allah, betul-betul mendapatkan bimbingan dan arahan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita persiapan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di pertemuan yang lalu saya sempat sampaikan surat Al-Kahfi ayat 110. Di sana Allah di ayat yang terakhir Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah. Tentu kita sangat berharap berjumpa dengan Allah. Perjumpaan yang sesungguhnya adalah pada saat kematian kita masing-masing. Pada saat kita menghadapi sakaratul kita masing-masing. Dan ketetapan itu sudah ada pada diri kita masing-masing, berapa jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian Allah sampaikan, persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah itu harus disiapkan dengan baik. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu falya'mal amalan sholihah. Maka kita harus mempersiapkan dengan amal-amal soleh yang terbaik, yang bisa kita lakukan mastata'tum, semampu kita, seoptimal mungkin. Dan amal-amal soleh itu bisa kita lakukan pada saat kita masih diberikan kehidupan ini. Tentunya amal soleh yang seperti apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yang tidak tercampur di dalamnya maksud-maksud lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan, pujian, atau yang lain-lain, tetapi
betul-betul karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah hari ini di bulan yang mulia ini Allah masih percayakan kehidupan kepada kita. Artinya masih ada kesempatan buat kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbanyak bekal yang kita siapkan pada saat nanti kita betul-betul berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Dan yang kemarin juga saya sampaikan beberapa kisah yang dalam proses kita berjumpa dengan Allah itu memang tidak semulus yang bisa kita bayangkan. Pasti akan ada aral ujian yang melintang di situ. Pasti akan ada kesulitan, kegagalan, bahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tidak hanya kesulitan itu berwujud kesulitan-kesulitan yang menyesakkan hati kita, tetapi kadang kesenangan-kesenangan, kesempatan, keluangan waktu itu melalaikan kita, bahkan kita lupa untuk mempersiapkan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat An-Nahl Allah juga ingatkan satu pesan yang kemarin saya sampaikan dan saya ulang kembali, mengingatkan, mereview kembali khususnya untuk diri saya pribadi dan juga saudaraku sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali ke Allah. Dan tentunya kita sudah punya ukuran masing-masing. Ini peristiwa yang terjadi saat ini yang kita saksikan, saudara-saudara kita yang kemudian syahid di dalam sebuah kapal selam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau-beliaunya, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya satu armada yang berkekuatan dibuat dari besi baja yang luar biasa hebatnya, tetapi ketika berada dalam kedalaman tertentu ternyata bisa hancur lebur. Semakin ke dalam laut ternyata tekanannya semakin kuat. Allah sudah membuat sunatullahnya seperti itu. Bahkan besi yang hebatnya seperti apapun bisa hancur lebur karenanya. Padahal kita tahu juga di kedalaman sampai 700 bahkan sampai 10.000 meter pun di bawah laut itu juga masih ada biota-biota, makhluk-makhluk kecil yang rezekinya ditanggung oleh Allah, bahkan mampu menahan tekanan yang ekstra kuat begitu ya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini pada kita. Kullun nafsin dha'iqatul maut, kejadian yang tidak pernah terbayangkan terjadi. Dan ini pun nanti cerita-cerita seperti ini pun tentu kita punya cerita-cerita yang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka Allah mengingatkan, sebelum itu terjadi, persiapkanlah falya'mal amalan sholiha, amal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu harus menunggu mampu dulu baru berbuat baik. Kalau Allah pun belum punya berikan mungkin kekayaan, maka kita bisa mungkin dengan ide kita, dengan kekuatan kita, dengan tulisan kita, dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik. Tidak harus ditunda. Bahkan dalam kondisi sekarang yang serba terbatas ini, dalam pandemi corona, kita juga tidak terus kemudian tidak berbuat apa-apa. Terus berbuat, belajar terus belajar, bekerja ya bekerja, tapi tetap protokol itu dijaga. Karena memang kita dibatasi oleh waktu, dan setiap kita sudah diukur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kemudian Allah sampaikan dalam proses kita yarju liqa'a rabbih itu ada beberapa hal yang nanti akan diujikan Allah. Apa itu? Wa nabluukum bisyarri. Allah kadang akan ujikan kita dengan kegagalan-kegagalan. Sudah nyoba ini enggak berhasil, nyoba itu enggak berhasil. Maka Allah sampaikan, ingatkan di surat yang lain, wala ta'yasu min rauhillah, jangan putus asa. Dan kita jangan takut dengan kegagalan-kegagalan atau kesulitan itu. Allah ingatkan, jangan berputus asa. Coba ini enggak berhasil, coba ini enggak berhasil, sampai terus sampai kemudian Allah berikan keberhasilan itu. Atau alternatif lain. Artinya ketika memang kita diuji dengan kesulitan, kegagalan, maka kemudian jangan membuat itu berputus asa atau justru malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam beberapa contoh di dalam Al-Qur'an pun diceritakan, para nabi pun menghadapi persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan seperti itu.
para nabi yang mulia, apalagi kita bukan nabi, bukan apa-apa, manusia yang mungkin dosanya sudah nggak kehitung banyaknya, amalnya masih sedikit, itu juga akan diuji oleh Allah. Para nabi ujiannya paling berat. Bahkan diceritakan ada Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam perut ikan Nun, di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan lautan, bahkan di dalam perutnya ikan. Belum ada digitalisasi WA, Facebook, internet pada saat itu, bahkan tidak ada satu orang pun yang dimintai tolong. Beliau sendirian di situ, bahkan menyangka beliau itu sudah meninggal, merasa meninggal. Tetapi di balik ketidakberdayaan itu, beliau tetap falyamal amalan soliha. Apa yang bisa dilakukan? Zikir beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, terus dilantunkan beliau dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, merasa gagal, merasa tidak berhasil. Ketika itu beliau diminta dakwah di kota Ninawa, belum saatnya untuk diizinkan Allah untuk meninggalkan kota itu, karena ternyata tokoh-tokoh masyarakat di situ tidak mau menerima dakwah beliau. Beliau pergi duluan. Akhirnya kemudian diberikan oleh Allah bisyarri, ujian kesulitan berupa 3 kegelapan tadi. Di balik kegagalan, kesulitan, tentu Allah siapkan kemudahan-kemudahan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka kita jangan takut dengan kegagalan. Umat Islam, kita yakin dengan agama kita, ketika kita gagal dalam satu hal, maka tetap kita ikhtiar dan berusaha. Tetap berpikir positif, tetap melakukan hal yang terbaik, maka disitulah Allah kemudian mengetahui kapasitas keimanan kita ini benar-benar atau tidak. Tapi ketika kita dalam kondisi kegagalan, dalam kondisi nggak punya apa-apa, dalam kondisi mungkin diuji bisnisnya bangkrut, dalam kondisi wis nggak iso opo-opo sama sekali, kemudian kita ngelungkruk, lemes, kemudian nggak berbuat apa-apa, maka justru disinilah kualitas keimanan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Quran mengingatkan pada kita bahwa ini adalah sunatullah. Kita akan diuji dengan bisyarri, kesulitan-kesulitan. Dan Allah menyampaikan kepada kita, jangan takut dengan kesulitan dan kegagalan. Bahkan kisah-kisah lain yang lebih heroik dalam Al-Quran, yang di Ramadan ini paling tidak kita refresh kembali, review kembali, lihat kembali ketika mungkin pada saat ini kita dalam kondisi sedang down. Maka Quran ini Masya Allah dahsyat, memotivasi kita untuk selalu bersikap optimis, mempunyai semangat yang tangguh, yang luar biasa, bahkan dalam kondisi bisyarri. Yang kemarin juga saya sampaikan tentang kisah Nabi Ayub yang didera dengan kesulitan dari peternakannya yang hancur lebur, yang tadinya itu nyaman, kehidupannya nyaman, bahkan beliau seorang yang dermawan. Akhirnya kemudian ternaknya hancur lebur, mati semua, putranya juga meninggal semua, bahkan beliau kena penyakit kulit yang belum pernah diderita oleh makhluk sebelumnya, manusia sebelumnya. Tidak ada dokter, tidak ada tenaga medis, tidak ada tempat untuk kemudian berobat pada saat itu, maka beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18 tahun beliau harus menghadapi seperti itu, bisyarri, kesulitan. Tapi 18 tahun itu tidak membuat beliau kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak kemudian beliau tidak melakukan apa-apa, tetap melakukan falyamal amalan solihah yang terbaik. Bahkan beliau berdoa, Rabbahu anni massaniyadzurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, hambamu ini dalam kondisi kepayahan, ya Allah, betul-betul terpuruknya, bisnisnya hancur, putra-putranya sedo, bahkan penyakit yang diderita pun juga tidak ujung sembuhnya. Akhirnya kemudian beliau serahkan sepenuhnya ke Allah dan dikembalikan semuanya. Bisnisnya, peternakannya bangkit kembali, kemudian
putra-putranya dikarunia kembali putra-putra, bahkan kemudian beliau bisa dermawan kembali, dikembalikan lagi oleh Allah, karena sang pemilik segala sesuatu di langit di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khair, kadang pun diuji dengan kebaikan-kebaikan. Kita berhasil, kita bisa ini, kita bisa itu. Hati-hati kalau kita tidak jaga hati kita, ketaatan kita ke Allah, hal itu justru membuat kita menjadi lupa diri, sombong, takabur, ngeremehkan orang lain. Ini yang sangat tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal itu akan selalu diujikan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Maka Allah sampaikan bahwa apapun yang terjadi pada kita, ketika kita diuji dengan bisyarri, tetap dikuatkan diri kita dalam kondisi wal khair, nyaman, enak, sehat, maka hati-hati manfaatkan itu dengan baik. Fitnah, semuanya itu, dua-duanya itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kita kembalinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita persiapkan dengan betul. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau apapun yang ada di dunia ini sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud ayat yang ke-6 Allah sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rizki setiap makhluknya yang ada di bumi. Tadi pun saya sampaikan peristiwa yang menimpa saudara kita di kapal selam yang tentu tidak kita harapkan. Kedalaman laut, kita jadi tahu kedalaman laut 700 itu tekanannya sudah besar sekali. Apalagi yang di dalam, kalau kita belajar tentang ilmu laut, di dalam lagi sampai 10.000 meter, tekanannya semakin kuat. Bahkan para penyelam tidak berani masuk ke dalamnya karena bisa hancur lebur tubuh kita ini. Tetapi di sana masih terdapat biota-biota laut, makhluk-makhluk yang sangat kecil, bahkan ada yang besar juga, yang semuanya itu ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan kita bisa melihat cicak-cicak yang ada di dinding yang ada di sekitar masjid ini pun, yang dia tidak bisa kemana-mana, cukup hanya di dinding itu pun hidup mereka itu. Maka sangatlah kemudian kita melihat diri kita masing-masing yang bisa kemana-mana, yang dalam kondisi sehat. Tentu kita tidak kemudian menjadikan kita berbuat zalim hanya persoalan rizki, mengambil hak yang bukan barang milik kita, dan yang lain-lain. Karena rezeki itu sesungguhnya sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal kemudian bagaimana kita menjemput rezeki itu. Keyakinan ini harus sangat betul-betul kuat. Dan puasa ini melatih kita untuk kemudian memperkuat keyakinan itu. Apa benar sih selama ini kita yakin sama Allah, tapi ternyata mungkin dalam kondisi kita nggak punya uang, akhirnya kita berpikiran untuk ngambil hak orang lain misalnya gitu. Berarti kita bohong dengan keyakinan kita ini. Belum jujur dengan keimanan kita ini. Belum yakin dengan Allah bahwa Allah menjamin rezeki kita. Padahal kalau seandainya dia bersabar, tidak harus mengambil hak orang lain misalnya, dengan mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, dia bersabar, bahkan falyamal amalan soliha, maka akan ada pertolongan-pertolongan Allah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam surat Al-Anbiya Allah ceritakan, bahkan mungkin kemarin sempat saya singgung juga, Nabi Musa ketika waktu itu di Madian dalam kondisi tidak ada orang yang dikenalnya, bahkan takut ditangkap oleh pasukan Fir'aun karena beliau sempat menempeleng tentaranya sampai meninggal, takut waktu itu. Dan yang dibawa itu cukup bajunya saja, dalam kondisi lapar, dalam kondisi nggak bisa minta tolong sama siapapun. Beliau nggak berpikir kemudian harus ngambil hak orang lain. Tetapi ketika melihat di tempat berteduh itu ada sumur, kemudian banyak orang antri ingin ngasih minum ternaknya, ada 2 orang perempuan yang dia menunggu di pojokan, yang dia tidak berani untuk ke sumur itu. Akhirnya berinisiatif falyamal amalan soliha, berbuat baik. Mbak, kenapa kok di sini? Iya, saya nggak berani, nunggu orang laki-laki di sana yang banyak itu selesai baru saya ngambil minum. Baik, tak bantu, dibantu. Bahkan nggak kenal, ini falyamal amalan soliha. Dibantu ngambilkan air, kasihkan ternaknya minum, 2 perempuan ini pulang. Itu dalam kondisi kelaparan, takut, nggak punya apa-apa. Akhirnya kemudian beliau berdoa sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya Allah, saya berharap makanan kebaikan darimu ya Allah. Hamba dalam kondisi fakir, nggak punya apa-apa. Tidak berpikiran untuk kemudian negatif, yakin pada kesempurnaan Allah. Akhirnya
Atas izin Allah, dua perempuan tadi datang minta Nabi Musa datang ke rumah beliau. Subhanallah. Datang ke rumah beliau, akhirnya tinggal di tempat itu, bekerja di tempat itu, dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, bahkan salah satu dari dua perempuan tadi menjadi istri beliau. Tidak pernah berpikir negatif untuk kemudian mengambil hak orang lain agar kemudian perutnya kenyang. Tidak. Quran kemudian mengingatkan kepada kita dalam kondisi apapun, bisyarri, kita tetap bersabar, terus fal ya'mal amalan sholihah, berpikir positif, jangan kemudian diam, jangan berputus asa. Maka pertolongan Allah itu begitu dekatnya kepada kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga kepada kita, kalau di dunia ini urusannya semua sudah ditanggung oleh Allah. Yang belum jelas itu nanti kita di akhirat ini. Nah, ini yang betul-betul harus kita persiapkan. Nah, Ramadan ini persiapan betul kita. Seandainya mungkin sebelum Ramadan kita itu termasuk yang masih males-malesan, ke masjid aja males misalnya. Buka Quran saja itu jarang-jarang. Maka di Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak. Satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan bukan hanya baca Quran, semua kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dengan ini bonus door prize dari Allah pun belum memotivasi kita, lalu mau pakai apa lagi kita memperbanyak amal soleh yang akan kita bawa ketika yarju liqa rabbih, berjumpa dengan Allah. Atau kita sudah merasa cukup, aku wis cukup kok dengan sholat malamku, dengan sholat ini macam-macam. Tapi kita tetap harus mengevaluasi, terus memperbaiki, terus bahkan di Ramadan ini terus kita memperbaiki, bahkan memperbanyak yang mungkin sebelum Ramadan belum kita tunaikan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 214. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada suaranya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kita tentu sangat punya keinginan masuk surga. Siapapun itu. Kita, semoga kita dimudahkan Allah dengan kasih sayangnya Allah. Kita bisa reuni kumpul lagi di surga dengan keluarga kita, dengan anak cucu, dengan semua teman-teman kita. Pengen ketemu di sana, dan itulah fauzul azim, kemenangan yang sesungguhnya. Kalau sekarang kita udah punya apa-apa, punya mobil, punya itu, belum. Mungkin dalam pandangan orang kemanusiaan, oh sukses itu. Belum, sukses sesungguhnya itu nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga. Dan ini menjadi impian kita masing-masing. Nah, proses kesananya, kita apakah Allah sampaikan nih pertanyaan yang sebenarnya retorik, tidak perlu dijawab. Tapi ada sebuah ikhtiar buat kita. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu, sebelum kita. Orang-orang dahulu yang diciptakan Allah sebelum kita pun diuji dengan keimanannya itu benar apa tidak. Ujiannya itu macam-macam. Masathumul ba'sa wad-dharra'u.
Diujinya itu diantaranya disebutkan dengan kemiskinan. Kuat orang nek misalnya dikasih hidup miskin tuh. Ketika dia miskin gak punya apa-apa, apakah dia tetap menjaga izahnya? Orang jaluk-jaluk karo sopo-sopo, tapi tetap dia bekerja menjaga izahnya itu. Orang jupuk barang milik orang lain, dia berusaha bekerja raketang intu emeng 10.000, 20.000, dia jaga betul itu. Yakin bahwa rezeki ditanggung Allah. Gitu ya. Diuji dengan kemelaratan kemiskinan ekonomi, bahkan mungkin diuji dengan sakitnya, bahkan diuji dengan peperangan. Gitu ya. Sampai kemudian ada batas di situ. Rasul dan orang-orang mukmin dengan penderitaan, dengan kemelaratan, dengan persoalan-persoalan yang dihadapi tadi itu, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Kapankah datang pertolongan Allah? Maka Allah sampaikan, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Tetapi dari masatshumul ba'sa wadh-dharra, dengan ujian ekonomi, dengan ujian sakit, dengan ujian bisyari tadi, kegagalan itu, Allah pengen tahu kita ini beneran gak sih yakin sama Allah. Kita ini dalam kondisi yang betul-betul menyesakkan hati. Meskipun dari asbabun nuzulnya di Al-Baqarah 214 ini terkait dengan perang Ahzab atau Kondak pada saat itu, yang Madinah dikepung oleh kafir Quraisy yang bersekutu dengan orang Yahudi, yang kemudian hampir 1 bulan dikepung, sampai kemudian kondisi makanan sudah mulai menipis, kondisi kaum muslimin pada saat itu di Madinah itu sudah sangat kritis gitu ya. Maka kemudian di sini Allah sampaikan, diingatkan bahwa zaman dulu sebelum para sahabat dan juga kita pun akan diuji dengan itu keimanannya. Maka yang bersabarlah yang menjadi pemenangnya, yang tangguh, yang kuat, yang tetap berprasangka baik kepada Allah, yang terus falyamal amalan sholihah, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Sampai kemudian kita mendapatkan fauzul azim, yaitu kemenangan besar, dimasukkan Allah ke dalam surga, karena betul-betul menjaga kemurnian keimanan kita pada Allah SWT. Nah, puasa ini betul-betul melatih kita untuk itu, menjadi jiwa-jiwa yang tangguh, menjaga barang yang halal. Kalau siang saja kita nggak sentuh karena Allah gitu ya. Barang yang halal nih, jam 1, jam 2 siang kita lapar, lemes, pengen makan, kita nggak sentuh itu karena Allah gitu ya. Menjaga kesabaran, lemes memang, tapi kita nggak pernah akan mati kalau lemes gara-gara nggak makan itu. Karena puasa, enggak. Tapi Allah ajarkan pada kita agar kalau kita bisa melewati ini, kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, bahkan pada saat menghadapi persoalan-persoalan yang berat, bisyarri, yang pasti akan diujikan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, puasa ini betul-betul melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Ini sudah mendekati mau pertengahan, sudah pertengahan bahkan mau lebih, maka jaga semangat kita. Jaga semangat kita, karena justru di akhir-akhir inilah Allah berikan door prize yang lebih lagi. Allah berikan door prize yang lebih lagi. Yang awal masuk pun sudah diberikan door prize, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi di akhir nanti ada Lailatul Qadar yang luar biasa, yang ini diberikan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yang umurnya itu tidak sampai ribuan tahun. Umurnya hanya mungkin 60, 70, 80 tahun, 100 tahun saja. Tapi ada door prize istimewa yang di akhir-akhir ini Ramadan yang mau kita tinggalkan, mungkin masih belasan hari ini, harus makin dikencengkan lagi, ditata kembali. Quran makin dilihat kembali, bukan hanya dilihat, dibaca, diresapi, sampai kemudian menginspirasi, memberikan motivasi. Tidak ada bacaan yang mulia yang nanti akan memberikan syafaat kecuali Al-Quranul Karim, yang inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang dijaga kemurniannya, yang mendapatkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang agung sudah sedo, tapi Qurannya masih dijaga, dipelihara oleh Allah. Bahkan nanti yang kita baca, kita hafal ini akan atas izin Allah memberikan syafaat, mencari pembaca dan penghafalnya.
Maka di Ramadan di akhir ini kita ikhtiarkan semangat, kita mohon kepada Allah, dikuatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sehingga kita insya Allah di Ramadan ini bisa menyelesaikan dengan baik, diberikan kekuatan oleh Allah, dan menjadikan Ramadan ini bisa menjadi metamorfosis buat kita, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi untuk persiapan kita yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.